Bayangkan seorang petani berjalan perlahan di tepi Danau Galilea. Dengan gerakan sederhana, ia menebarkan benih ke segala arah. Sebagian jatuh di jalan setapak, sebagian di tanah berbatu, sebagian di antara semak berduri, dan sebagian lagi di tanah yang subur. Pemandangan itu tampak biasa bagi orang banyak. Namun bagi Yesus, itu menjadi gambaran tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, keadaan hati manusia. Hari ini, pertanyaannya bukanlah, apakah firman Tuhan telah ditaburkan? Melainkan, tanah seperti apakah hati kita saat ini? Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya, yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Di dalam dunia yang penuh kebisingan, kita sering mengira bahwa masalah terbesar adalah kurangnya kesempatan untuk mendengar suara Tuhan. Namun Yesus mengingatkan bahwa persoalannya seringkali bukan pada telinga, melainkan pada hati. Sabda Allah terus ditaburkan setiap hari. Pertanyaannya adalah, apakah hati kita cukup tenang untuk menerimanya? Mungkin hati kita pernah menjadi jalan yang keras karena luka, tanah berbatu karena iman yang dangkal, atau dipenuhi semak duri oleh kekhawatiran dan ambisi. Kabar baiknya, tidak ada tanah yang terlalu rusak bagi sang penabur. Kristus sanggup mengolah hati yang paling keras sekalipun menjadi ladang yang menghasilkan buah, jika kita bersedia datang kepadanya dengan kerendahan hati dan membuka diri terhadap karya rahmat-Nya.
Seorang murid bertanya kepada gurunya, "Mengapa aku membaca kitab suci setiap hari, tetapi hidupku terasa tidak banyak berubah?" Sang guru mengajaknya ke sebuah kebun. Ia mengambil sebuah kendi tua yang penuh retakan lalu menyuruh murid itu mengambil air dari sungai. Ketika kembali, kendi itu hampir kosong karena airnya telah keluar melalui celah-celahnya. Murid itu berkata, "Semua usahaku sia-sia." Guru itu tersenyum. "Lihatlah bagian dalam kendi itu. Yang dahulu penuh debu kini menjadi bersih." Firman Tuhan kadang tidak langsung memenuhi semua keinginanmu. Tetapi setiap kali engkau membacanya dengan hati yang terbuka, firman itu sedang membersihkan hatimu sedikit demi sedikit. Demikian pula tanah yang subur tidak terbentuk dalam sehari. Ia dibentuk oleh hujan, matahari, dan waktu. Tuhan Yesus, Engkau adalah Sang Penabur yang tidak pernah berhenti menaburkan sabda kehidupan. Datanglah dan olahlah tanah hatiku. Hancurkan setiap kekerasan hati, singkirkan batu-batu ketakutan dan keraguan, serta cabut setiap duri yang membuat kasih-Mu sulit bertumbuh. Ajarlah aku untuk mendengar firman-Mu dengan hati yang rendah, menyimpannya dengan setia, dan mewujudkannya dalam tindakan kasih setiap hari. Ketika pencobaan datang, berilah aku akar iman yang kuat agar tetap bertahan di dalam Engkau. Semoga hidupku menghasilkan buah yang memuliakan Bapa dan menjadi berkat bagi sesama. Bersama Bunda Maria, yang menerima sabda-Mu dengan iman yang sempurna, tuntunlah aku untuk selalu berkata, "Jadilah padaku menurut kehendak-Mu." Amin. Firman Tuhan tidak pernah gagal bertumbuh. Yang terus diundang untuk diperbarui adalah hati yang menerimanya.